pengumpulan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Portofolio setiap kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perlu dikumpulkan supaya pengarsipannya dapat ditelusuri dengan jelas. Yang pertama, pengertian portofolio. Secara etimologis, portofolio berasal dari dua kata, yaitu fort dari kata report yang berarti laporan dan folio yang berarti lengkap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, portofolio adalah tas untuk surat-surat. Istilah tersebut mengandung arti bahwa portofolio adalah kumpulan dari surat-surat atau dokumen yang disusun menjadi satu. Ada beberapa ahli mendefinisikan portofolio antara lain sebagai berikut. 1. Menurut Collins, portofolio adalah wadah yang berisi sejumlah bukti yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. 2. Menurut Ehrman, S.A., portofolio adalah laporan lengkap segala aktivitas yang dilakukan seseorang. 3. Menurut Yasin, portofolio adalah kumpulan tugas, pengalaman belajar, dan hasil kerja sendiri. Berikut pembahasan secara mendalam mengenai portofolio. Selanjutnya, tujuan portofolio. Ada beberapa tujuan yang diharapkan dari adanya sistem portofolio kepegawaian. Berikut beberapa tujuan dari pengadaan portofolio kepegawaian. Yang pertama, tersusunnya dokumen kepegawaian secara lengkap. 2. Tertatanya dokumen kepegawaian dengan lebih rapi. 3. Mencegah hilangnya dokumen kepegawaian. 4. Mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan di bidang kepegawaian. 5. Memudahkan dalam penyediaan informasi kepegawaian. 6. Memudahkan dalam pencarian dokumen. Selanjutnya, fungsi portofolio. Ada beberapa fungsi dari portofolio kepegawaian. Berikut adalah beberapa fungsi dari portofolio kepegawaian. Yang pertama, sebagai bukti fisik yang disusun secara kronologis sejak seorang PNS menjadi pegawai sampai dengan purna tugas. Yang kedua, sebagai bukti atau dokumen yuridis jika terjadi sengketa pegawai. Yang ketiga, sebagai bukti kinerja. Selanjutnya, prinsip dokumentasi portofolio. Berikut beberapa prinsip dokumen portofolio kepegawaian. Yang pertama, perencanaan. Dalam menyusun portofolio, sebaiknya dibuat perencanaan terlebih dahulu. Contohnya, dokumen apa saja yang harus dikumpulkan, kapan harus terkumpul, berapa banyak, tempat penyimpanan apa yang akan digunakan, dan biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, ketepatan waktu. Penyusunan portofolio harus tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang direncanakan atau sesuai permintaan, karena keterlambatan pengiriman dokumen dapat menjadi masalah atau kegagalan dalam suatu urusan. Yang ketiga, akurasi data. Data atau dokumen dalam portofolio adalah data yang akurat dan benar. Dengan kata lain, data yang ada di portofolio diharuskan masih berlaku, terbaru, dan autentik untuk digunakan, bukan data yang tidak perlu lagi. Keempat, kelengkapan informasi. Informasi yang ada di portofolio harus lengkap. Jika dalam portofolio ada data yang kurang lengkap, hal tersebut dapat mengakibatkan portofolio kekurangan data, dan kekurangan data tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya. Yang kelima, keterbacaan dokumen. Portofolio harus dapat dibaca oleh semua pihak yang berkaitan, bukan hanya pemilik atau pembuat portofolio, melainkan juga pihak-pihak yang berkaitan atau memerlukan portofolio.
Nomor 6. Kepraktisan dokumen. Portofolio sebaiknya dibuat dengan memperhatikan kepraktisannya. Secara materi, portofolio disusun sesuai dengan keperluan tetapi lengkap dan tidak berlebihan. Yang ketujuh, penataan dokumen. Dokumen portofolio disimpan agar tertata rapi dan mudah untuk ditemukan apabila dibutuhkan. Selanjutnya, pengumpulan portofolio kepegawaian. Untuk menyusun dokumen portofolio yang berkaitan dengan kepegawaian, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang ke-1, harus menentukan tujuannya. Yang kedua, memerlukan isi dokumen. Yang ketiga, menentukan tempat yang akan digunakan. Yang kelima, mengumpulkan bahan atau dokumen. Selanjutnya, klarifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Klarifikasi portofolio kepegawaian adalah suatu kelompok atau golongan yang sama menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Berikut adalah klarifikasi atau pengelompokan portofolio atau dokumen kepegawaian. Yang ke-1, formasi pegawai. Yang kedua, penerimaan pegawai. Yang ketiga, pengangkatan pegawai. Keempat, pembinaan karir pegawai. Yang kelima, penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai. Yang keenam, mutasi pegawai. Yang ketujuh, administrasi pegawai. Yang kedelapan, kesejahteraan pegawai. Yang kesembilan, pemberhentian pegawai atau pensiun. Yang ke-10, pemberian tanda jasa atau penghargaan. Yang ke-11, data kepegawaian. 12, dokumentasi kepegawaian. 13, berkas perorangan pegawai negeri sipil. Selanjutnya, penyimpanan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Penyimpanan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian biasanya dilakukan menggunakan sistem penyimpanan arsip. Hal-hal yang perlu diketahui berkaitan dengan sistem penyimpanan arsip portofolio kepegawaian yaitu sebagai berikut. 1. Bentuk dokumen kepegawaian. Penyimpanan dokumen kepegawaian adalah kegiatan penataan dokumen kepegawaian, baik dokumen fisik maupun image dokumen digital, dalam media yang telah ditentukan seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Dokumen portofolio kepegawaian ada yang berbentuk data fisik atau manual. Ada pula yang berbentuk data digital atau elektronik. Berikut adalah penjelasan tentang data fisik dan data digital. Yang pertama, data fisik. Data fisik adalah penyimpanan dokumen portofolio berupa kertas, surat, gambar, dan lain-lain yang disimpan dalam tempat tertentu dan menggunakan sistem penyimpanan arsip. Yang kedua, data digital. Data digital adalah penyimpanan dokumen dalam bentuk digital berupa file atau data komputer atau hasil scanning dari dokumen atau data fisik. Selanjutnya, sistem penyimpanan portofolio kepegawaian yaitu sebagai berikut. 1. Sistem abjad alphabetical filing system. Yang kedua, sistem subjektical filing system. Yang ketiga, sistem tanggal chronological filing system. Yang keempat, sistem wilayah geographical filing system. Yang kelima, sistem nomor numerical filing system. Selanjutnya, pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS. Tata naskah kepegawaian PNS adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan dokumen kepegawaian sejak diangkat sebagai CPNS atau PNS sampai dengan mencapai batas usia pensiun berupa surat-surat keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian. Selanjutnya, nomor induk pegawai.
NIP. Nomor induk pegawai NIP adalah nomor yang diberikan kepada PNS sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir PNS, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS atau PNS, jenis kelamin, serta nomor urut. Selanjutnya, untuk dokumen kepegawaian dalam bentuk digital, pemindaian dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu 1. Tahap pra-scanning, 2. Tahap scanning, 3. Tahap pasca scanning.